Pasar tradisional berpotensi menjadi klaster baru penyebaran wabah corona setelah banyaknya pedagang pasar di sejumlah daerah yang terkonfirmasi positif COVID-19. Potensi penyebaran COVID di pasar tradisional sangat rentan akibat tingginya kontak langsung antara pedagang pasar tradisional dengan para pembeli. Beragam cara dilakukan untuk meredam angka penyebaran COVID-19 di pasar tradisional, mulai dari penerapan ganjil genap pedagang sampai protokol kesehatan yang ketat. Namun langkah tersebut dinilai kurang efektif meredam klaster penyebaran di pasar tradisional. Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Ferry Juliantono, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI. Selamat malam Bang Ferry. Selamat malam, Mbak Rifana. Ya, dan ada Pak Tri Yunis Miko Wahyono, epidemiolog Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Miko. Selamat malam, Mbak Rifana. Dan ada Bang Abed Nego Tarigan, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Selamat malam Bang Abed. Malam. Oke, saya mau langsung dulu ke Pak Miko. Pak Miko, seberapa besar sebetulnya tingkat penyebaran COVID-19 di pasar tradisional? Apakah memang sangat rentan penyebarannya COVID-19 ini di pasar-pasar tradisional, Pak Miko? Ya, jadi penyebaran COVID-19 itu tergantung R0 atau RT-nya. R0 sama dengan beta kali T kali D. Beta itu probabilitas penularannya, T adalah contact rate, kemudian D adalah duration of illness. Pada RT-nya ditentukan oleh S susceptible population-nya dan dikalikan dengan R0. Jadi di situ ada variabel yang menentukan penularan. Satu adalah contact rate, yang kedua adalah jumlah populasi susceptible. Nah, pasar tradisional memungkinkan banyaknya kontak rate begitu. Kontak rate paling banyak terhadap yang kasus atau bukan kasus atau OTG begitu, atau suspek begitu, PDP dan ODP, dan populasi yang susceptible juga banyak di pasar. Paling banyak di pasar dibandingkan di mall, dibandingkan di stasiun kereta api, dibanding terminal bus. Jadi pasar sangat rentan terhadap penularan COVID-19. Ya, Pak Miko, tadi Anda sudah mengatakan bahwa kontak rate-nya ini sangat tinggi atau angka kontak langsungnya antara para pedagang dan juga para pembeli itu sangat tinggi. Apakah kemudian jumlah populasi di setiap pasar itu akan sangat menentukan? Artinya kalau misalnya pasar itu pedagangnya tidak terlalu banyak begitu, apakah kemudian akan menjadi sama dengan pasar-pasar yang lain? Ya, kalau pada hari libur biasanya lebih banyak pada hari tidak libur begitu, weekday begitu. Jadi kalau tidak libur atau weekday, dia akan susceptible population-nya akan lebih sedikit. Kalau hari libur akan lebih banyak begitu. Ada pasar-pasar yang banyak ya tentu penularannya akan lebih banyak dibanding pasar-pasar yang sedikit pengunjungnya. Ya, Pak Miko, kenapa sebetulnya kontak rate di pasar tradisional itu menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan meningkatnya angka penyebaran COVID-19 di pasar tradisional? Karena kalau kita bandingkan di pusat perbelanjaan juga harusnya bisa tinggi begitu. Tapi kenapa kontak rate khusus di pasar tradisional itu jauh lebih tinggi dibandingkan di tempat-tempat yang lainnya? Ya, pasar adalah populasinya pada pasar tradisional ada populasi sangat heterogen begitu. Dari sosial menengah ke atas sampai ke bawah mungkin ada. Dan lebih banyak pada sosial menengah ke bawah begitu. Nah, tapi kalau mall begitu, pada yang high class ada yang menengah ke atas, mall yang ke atas. Kemudian mall yang ke bawah juga akan ya sedikit lebih rendah dibanding pasar tradisional begitu, Mbak. Oke, artinya lokasi para pedagang yang berdempet-dempetan dan juga para pembeli yang biasanya tidak berjarak begitu itu juga turut menentukan begitu Pak Miko ya? Ya pasti, ya, karena kontak rate itu menentukan sekali. Jadi kalau tidak dipasang tabir antara penjual sebelah dan sebelahnya, harus ada tabir pembatasnya, kalau enggak ya di jadwal begitu, yang sebelah hari ganjil, yang sebelah hari genap. Tapi kalau dipasang tabir juga bisa, jadi bukan ganjil genap adalah salah satu alternatif, tapi pasang tabir juga bisa.
Oke. Kira-kira, Mbak. Ya, saya mau tanya ke Bang Ferry. Bang Ferry Juliantono, dari data Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia, ada berapa pasar yang terkonfirmasi menjadi klaster ataupun menjadi tempat klaster penyebaran COVID-19 dan datanya mungkin Anda punya berapa pedagang yang sudah terkonfirmasi positif, Bang Ferry? Ya, data yang kemarin sampai viral itu kemudian hari ini tadi barusan kita selesai pertemuan dengan teman-teman Asosiasi Pedagang Pasar di DKI Jakarta. Ternyata kebenarannya ada beberapa pasar yang disebutkan di viral itu kan ada 4 pedagang di beberapa belas pasar di Jakarta. Tapi ternyata namanya itu tidak benar. Ada yang disampaikan ada berapa belas misalkan di Kebayoran Lama, ternyata nggak sampai 5 yang positif gitu. Nah, saya cuma mau menyampaikan gini, Mbak Rifana. Ya. Suatu pasar ini kan sudah sejak dari mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, ini sekarang bulan Juni. Oke. Pasar itu merupakan salah satu institusi yang bersama-sama rumah sakit harus tetap buka untuk melayani masyarakat, untuk menjual barang-barang kebutuhan masyarakat. Oke. Di tengah-tengah kita tahu bahwa bukan hanya di pasar, sebenarnya di tempat-tempat lain juga ada. Pasar tidak tahu bahwa itu tempat yang sebenarnya rentan terhadap corona ini, tetapi karena keikhlasan teman-teman pedagang, karena niat baik dan tanggung jawab pedagang, mereka akhirnya mau melakukan tetap membuka lapaknya, menjual barang dalam rangka untuk melayani kebutuhan masyarakat. Tapi terus terang, Mbak Rifana, mumpung ada teman Pak Niko dari KSP, pemerintah pusat ini jelas, Pak Niko, perhatian terhadap pasar di pedagang pasarnya. Kami swadaya melakukan penyediaan alat kesehatan, perlengkapan kesehatan, penyemprotan disinfektan, hand sanitizer segala macam. Kan contoh di pasar di Jakarta itu yang turun itu dari BUMD Pasar Jaya. Selebihnya swadaya. Yang saya tanya ini pemerintah pusatnya kemana aja? Oke. Bang Ferry tahan dulu, nanti kita akan tanya bagaimana jawaban dari pemerintah pusat soal tadi bahwa pasar-pasar tradisional ternyata swadaya melakukan protokol kesehatan. Nanti kita akan lanjutkan, Bang Ferry, kita harus break terlebih dahulu. Nanti kita akan tanya kepada pemerintah. CNN Indonesia News segera kembali usai jeda, jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Bang Ferry Juliantono, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Ada Pak Tri Yunis Miko Wahyono, epidemiolog UI. Dan ada Bang Abed Nego Tarigan, Deputi KSP. Kita langsung bertanya ke Bang Abed. Bang Abed, tadi sudah ditanya oleh Pak Ferry bahwa ternyata pasar-pasar tradisional ini swadaya, mandiri, mereka bersatu padu, urunan untuk melakukan protokol kesehatan, melakukan penyemprotan disinfektan, dan menjalankan protokol-protokol kesehatan. Bagaimana peran pemerintah pusat kok kemarin-kemarin itu tidak terlihat, karena ternyata menurut Bang Ferry, Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia ini sudah melayani masyarakat sejak bulan Januari, sejak COVID ini kemudian masuk ke Indonesia. Bagaimana jawabannya, Bang Abed? Makasih. Saat ini kan pasar rakyat di Indonesia itu ada sekitar 15.600-an ya. Dengan pengelolanya itu ada yang pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan begitu juga ada perorangan. Nah, sekitar 8% itu banyak juga pasar ini yang aktif tidak punya pengelola ya. Dan 80% perdagangan di Indonesia itu pasar rakyat. Nah, terkait tadi memang dengan tanggung jawab tadi yang perlu kita perhatikan juga bahwa terkait dengan tanggung jawab itu juga terdistribusi sesuai dengan kewenangan yang ada atau pengelolaan atau kepemilikan pasar itu. Jadi ya nggak mungkin 15.000 itu
tanggung jawab pemerintah pusat sebenarnya. Karena disitulah kan ada retribusi, pungutan-pungutan dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan pasar ini, memang kan di dalam pelaksanaan panduan pengelolaan pasar itu di masa COVID ini ada surat edaran Menteri Perdagangan. Saya itu suaranya bergema ya, feedback ke saya, jadi terlalu ramai suara yang saya dengar. Terus kemudian yang diteruskan. Masalahnya saya yang jadi sulit menjelaskan karena suaranya itu kembali ke saya. Nah, terkait dengan yang kedua, protokol kesehatan, itu juga sudah ada dari Kementerian Kesehatan, di mana itu sudah di protokol kesehatan ini baru memang dikeluarkan. Ini memang terkait dengan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, di situ memang ada satu bagian yang mengatur tentang pasar. Apa yang harus dilakukan oleh pihak pengelola, apa yang dilakukan oleh pedagang dan pekerja lainnya di dalam pasar, dan kemudian juga apa yang harus dilakukan oleh pengunjung. Jadi instrumen kebijakannya sudah ada untuk bisa menjadi panduan semua pihak, termasuk juga Pemda dan pengelola, dan kemudian juga bagi masyarakat maupun pedagang di dalam pengelolaan. Ya, Bang Abed, tapi sebetulnya langkah mitigasi dari pemerintah pusat itu apa untuk mencegah agar tidak terjadi klaster penyebaran di pasar-pasar tradisional? Meskipun tadi Bang Abed bilang bahwa ada 15.000 pasar, tidak mungkin semuanya kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tapi dari protokol kesehatan yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Kesehatan, kalau tadi Anda sebutkan, saya sempat membaca sebetulnya protokolnya ini sama dengan protokol yang diterapkan di pusat perbelanjaan seperti mal, kemudian di tempat-tempat publik dan juga transportasi umum. Jadi tidak ada spesifikasi khusus untuk pasar tradisional, Bang Abed. Mitigasinya apa, Bang? Di kebijakan Menteri Keuangan Menteri Kesehatan ada ya. Jadi nanti apa yang harus dibentuk, misalnya pengelola pasar itu harus membentuk kelompok kerja dan seterusnya. Tapi yang harus kita lihat bahwa karakteristik dari pasar kita ini tadi Pak Tri juga sudah menyampaikan ada banyak beragam gitu ya. Mungkin kalau dengan mall atau pasar modern itu memang lebih polanya itu lebih bisa dimudah dikelola. Misalnya tadi disampaikan pintu masuk yang banyak gitu ya. Terus kemudian juga model-model pedagang yang ada juga bermacam gitu ya. Jadi ini memang menjadi tantangan di dalam pengelolaan pasar di masa pandemi COVID ini. Tapi memang jadi satu catatan di kita bahwa perbaikan dan penguatan protokol dan memberikan dukungan kepada pasar tradisional itu jadi penting. Saya dan teman-teman agak khawatir juga sih ketika pasar tradisional disebut sebagai pusat klaster malah yang terjadi nanti stigma. Gitu loh. Padahal secara faktual tidak semua kebutuhan kita itu bisa kita penuhi dari pasar modern ataupun melalui belanja online. Keterkaitan masyarakat dengan pasar tradisional itu cukup tinggi. Jadi ini perlu jadi perhatian buat kita. Itu menjadi perhatian dari pemerintah pusat ya untuk mencegah penyebaran di pasar. Pemerintah daerah ya, kabupaten kota. Karena itu urusan konkuren pemerintah daerah juga. Saya mau ke Bang Ferry. Bang Ferry, itu menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah, tapi tadi pemerintah pusat juga mengkhawatirkan bahwa pasar akan menjadi klaster penyebaran dari COVID-19. Tapi saya mau tanya, sebetulnya sosialisasinya itu untuk protokol kesehatan apakah sudah dimengerti oleh para pedagang dan juga para pembeli? Sudah sosialisasi sudah berjalan dengan masif atau memang ada kendala-kendala, Bang Ferry? Ini kan menyangkut soal kesadaran, Mbak Rifana dan bapak-bapak semuanya. Mengenai soal kesadaran itu, edaran dari pemerintah itu harus didampingi dengan penegakan disiplin, penegakan kesadarannya, sanksi dan lain sebagainya. Nah, dari sejak Januari, Februari, Maret, April, Mei, sekarang Juni, menurut saya pengawalan khususnya dari pemerintah pusat sangat kurang. Setidaknya Mbak Rifana ya, nggak pernah datang ke pasar. Yang didatengin mall. Menteri Perdagangan jarang ke pasar. Coba
tunjukin pemerintah pusat yang mana yang keliling ke pasar untuk memberikan sosialisasi dan penegakan kesadaran itu. Oke. Polisi, tentara itu di mal, bukan di pasar, Mbak Rifana. Ini saya agak emosional karena apa? Karena menurut saya disinilah kelihatan memang pemerintah khususnya ini memang ke pasar rakyat. Ketika ada corona yang positif corona, pedagang, masyarakat kemudian diajak melihat bahwa ini kesalahannya ada di pedagang. Bukan, saya kasih tahu, dari Januari ini kita dagang nggak dilengkapi apa-apa, swadaya semuanya. Oke, tapi bagaimana dengan pemerintah daerah, Bang Ferry? Selain dari pemerintah pusat, apakah kemudian pemerintah daerah juga sudah hadir ke sana untuk melakukan sosialisasi? Karena kan tadi disebutkan oleh Bang Abed ada 15.000 pasar, tidak mungkin itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat semuanya. Gini Mbak Rifana, 15.000 itu seluruh Indonesia. Yang di Jakarta aja nggak usah ngomong yang lain-lain. Jakarta ini ada 140 pasar. Oke. Pemerintah daerah, Pemprov melalui BUMD Pasar Jaya turun bersama-sama kita untuk memberikan pemahaman, sosialisasi, pemberian alat bantuan dan penerapan protokol kesehatan. Sampai dengan cuma itu kan 140 pasar tidak bisa di-cover semuanya, tidak bisa di-cover setiap hari. Kan swadaya dan itu penuh semua teman-teman pedagang. Anggaran dibuat dikeluarkan oleh pemerintah provinsi anggaran dengan menggunakan APBD. Nah sekarang saya mau tanya, yang dari APBN ini untuk pasar, nggak usah ngomong yang 15.000 Pak Abednego, yang 140 pasar yang di depan mata kita ada di Jakarta, jauh dari itu, nggak pernah tuh didatengin. Oke, saya mau tanya ke Bang Abed. Bang Abed menjawab tadi pertanyaan dari Pak Ferry bahwa tidak pernah ada pengawalan dari pemerintah pusat, tidak ada sosialisasi khususnya untuk pasar-pasar yang ada di Jakarta, bahkan ada 150 pasar yang mereka kemudian swadaya tidak. Kenapa mereka tidak didatangi? Kenapa yang didatangi kemudian mal ataupun pusat perbelanjaan besar? Kalau itu dari kemarin udah tutup Mbak Rifana, sepi, nggak ada itu penyebaran pandemi. Pak Abed, saya memberikan waktu. Pak Ferry, kita tahan dulu. Saya memberikan waktu ke Pak Abed untuk menjawab. Gimana Pak? Ya, kalau saya beberapa waktu yang lalu rapat dengan PD Pasar Jaya, dengan Dinas Perdagangan DKI, ya mereka menyatakan mampu untuk itu. Jadi ya, kok jadi nggak bisa dijalankan dan kebutuhan itu nggak muncul, kok harus dipaksa muncul gitu loh. Ketika itu juga memang menjadi tanggung jawabnya pemerintah daerah. Kalau tadi PD Pasar Jaya, BUMN-nya, gubernurnya bilang nggak mampu, ya pasti kita support. Kan prinsipnya kan di situ. Apalagi ini kan urusannya memang ada pemerintah daerah. Misalnya contoh, kita udah buktikan di dalam penanganan kesehatan. Daerah butuh lab PCR, kita dukung. Dan lain sebagainya. Jadi ini nanti mungkin baik juga kalau ada PD Pasar Jaya juga bisa datang gitu di forum berikutnya. Kemudian juga dinas. Dan supaya kita tahu gitu loh, di mana memang ada gap yang disampaikan Mas Ferry tadi gitu loh. Karena saya 2 minggu yang lalu juga bertemu dengan mereka, termasuk juga misalnya kami membahas tentang pasar Kramat Jati misalnya gitu ya. Tim saya juga turun ke pasar Kramat Jati, kemudian juga ke pasar yang ada di Cibubur, dan kemudian juga ada beberapa pasar di kawasan di Jakarta Timur lainnya. Jadi ini memang permintaan-permintaan itu kalau ada sebenarnya ya pasti harus disupport. Tapi kan itu urusan pemerintah daerah yang nggak mungkin kita ujuk-ujuk kita bilang itu kita masuk gitu loh. Kalau nggak ada juga muncul kebutuhan itu dari pengelola maupun pemerintah provinsi. Artinya pemerintah pusat tidak ingin mendahului pemerintah daerah begitu ya? Betul, inginnya karena memang bahwa pemerintah daerah terlebih dahulu yang memberikan perhatian. Pasar. Mbak Rifana. Oke, singkat saja Pak Ferry. Ya gimana mau menanggapi? Iya, nah makanya gimana mau ngomong yang belasan ribu, yang 140 pasar aja, yang di depan mata nggak dikerjain. Saya mohon maaf Pak Abednego, itu kemarin kita sudah Zoom meeting dengan Menteri Perdagangan, dengan Pak Doni Monardo dari gugus tugas, dengan pimpinan Komisi 6, dengan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. 3 minggu atau 1 bulan yang lalu kita bersepakat untuk mengadakan konferensi pers bareng, kemudian melakukan sosialisasi bareng dalam rangka untuk mensosialisasikan dan menerapkan protokol kesehatan di pasar. Tahu apa yang terjadi Pak Abed? Sampai hari ini nggak ada. Oke, itu jadi satu catatan.
ya. Tapi jangan sampai kita saatnya membuat pemerintah DKI itu nggak mampu mengelola Oke, pasar. artinya Asosiasi Pedagang Pasar ingin ada perhatian. Oke, tahan dulu Bapak-bapak bahwa artinya ini semuanya ingin diperhatikan begitu, baik dari pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Nanti kita akan lanjutkan. Saya ingin tanya ke Pak Miko, apakah kemudian kebijakan menerapkan ganjil genap kepada para pedagang itu juga bisa untuk menekan angka penyebaran? Kita akan membahasnya usai jeda. CNN Indonesia Newscast segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan dialog kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Bang Ferry Juliantono, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Ada Pak Tri Yunis Miko Wahyono, Epidemiolog UI. Dan ada juga Bang Abed Nego Tarigan, Deputi KSP. Saya akan tinggalkan terlebih dahulu ini perdebatan politis bahwa memang tadi dari Asosiasi Pedagang Pasar menginginkan adanya perhatian lebih mungkin dari pemerintah pusat. Tapi dari pemerintah pusat tadi dijawab oleh Bang Abed, pemerintah pusat tidak ingin mendahului ataupun melangkahi kewenangan dari pemerintah daerah dan sudah ada komunikasi sebetulnya yang terjalin. Nanti kita akan tanya lagi, tapi saya mau ke Pak Miko terlebih dahulu. Pak Miko, ini kan Pemprov DKI menerapkan kebijakan ganjil genap. Saya nggak tahu apakah kemudian di daerah lain juga menerapkan kebijakan yang sama, tapi bahwa di pasar di DKI Jakarta itu diterapkan ganjil genap untuk para pedagang. Apakah kemudian langkah ini, kebijakan ini bisa untuk menekan ataupun meredam angka penyebaran COVID di pasar tradisional, Pak Miko? Ya pastilah kontak rate-nya akan berkurang begitu. Tapi itu bisa disiasati karena kontak rate berkurang juga pedagang yang tidak berdagang pada genap itu kehilangan 3 hari begitu. Itu kehilangan banyak pendapatannya. Jadi bisa disiasati dengan pakai tabir. Apakah itu pakai face shield, kemudian atau pakai tabir antara pedagang satu dengan yang lainnya. Kalau ada tabir di antara pedagang, rasanya COVID tidak akan menular begitu. Kayak di restoran begitu, restoran semua penjajahannya pakai tabir buka atau face shield. Kemudian di antara pengunjung meja makannya harusnya dipasang tabir supaya tidak ada penularan begitu. Jadi kalau pasang tabir sederhana begitu pakai plastik juga boleh. Yang pasti dompetnya tidak mungkin bisa ke pedagang sebelahnya atau sebelahnya lagi. Jadi itu cara yang lain begitu, yang tidak menimbulkan kerugian pada pedagangnya gitu, Mbak. Artinya harus menggunakan sekat dan juga menggunakan face shield begitu ya. Tapi kan itu cukup sulit. Kalau itu diterapkan untuk pedagang itu bisa, Pak. Tapi kalau misalnya untuk diterapkan kepada pembeli yang di hari-hari libur kemudian itu akan ramai sekali dan juga di jam-jam pagi di saat pasar baru buka, itu akan sulit sekali. Bagaimana dengan para pembelinya, Pak? Ya, jadi para pembelinya bisa boleh ada yang pakai face shield, boleh ada yang tidak. Karena pada pembeli kan heterogen. Kemudian ada pembeli yang pakai masker, ada yang pembeli yang bahkan tidak pakai masker begitu. Jadi pada pendidikan rendah dia peduli amat dengan penularan COVID begitu. Tapi ya yang pendidikan tinggi kemudian apalagi yang mengerti tentang penularan COVID dia pasti pakai masker begitu, atau bahkan pakai face shield begitu kalau dia ketakutan sekali begitu. Kira-kira gitu, Pak. Iya, tapi artinya memang sulit sekali ya untuk mencegah penyebaran COVID di pasar itu, karena tadi Bapak juga sudah sebutkan, Pak Miko sudah sebutkan bahwa memang pasar itu kan tidak tertutup seperti mal, pintu keluar masuknya juga banyak begitu, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan deteksi terhadap orang yang keluar masuk dan semua orang yang datang ke situ banyak begitu ya, Pak, heterogen. Ya kalau mau sih pemerintah, pemerintah daerah atau pusat membuat pagar, membuat satu pintu atau pintu masuk dan pintu keluar berbeda begitu. Kalau mau gitu, bisa dipagerin, kemudian pintu masuknya tertentu. Tapi kan itu biayanya lebih mahal. Jadi sulit untuk dilakukan secara praktis. Bang Ferry, saya mau tanya tadi kalau menurut Pak Miko bahwa kebijakan ganjil genap untuk para pedagang itu memang bisa menekan angka penyebaran karena tidak terlalu banyak orang yang berdagang dan tidak banyak juga pembeli kemudian yang datang. Nah, apakah kemudian itu secara ekonomi merugikan bagi para pedagang pasar tradisional meskipun itu menjadi cara yang saat ini menurut Pak Miko tadi lumayan untuk bisa meredam? Ya, menurut saya sih itu inisiatif baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satunya ada ganjil genap itu. Tetapi kan menurut saya juga ada alternatif lain yang lain
misalkan untuk los pasar daging sayuran yang jarak antara pedagang dengan pedagang yang lainnya terlalu dekat. Memang kita dari sejak awal sudah saya sampaikan juga ke pemerintah supaya menggunakan lahan parkir dalam rangka untuk penambahan kios-kios supaya social distancing pedagang yang lainnya juga ada. Tetapi kan penegakan atau pembuatan struktur sistem seperti itu perlu adanya dukungan aturan, dukungan law enforcement, segala macam dari pemerintah. Bukan hanya pemerintah provinsi, tapi ini pemerintah pusat juga. Surat edaran itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan itu tidak mengatur tentang social distancing. Dia hanya mengatur tentang pembatasan pembelian. Baru terakhir surat edaran dari Kementerian Perdagangan dikeluarkan dalam rangka membuat protokol kesehatan. Oke. Lahan parkir yang ada di pasar itu bisa dibuat. Kita juga udah dari teman-teman asosiasi pedagang pasar, dari segala macam sudah siap untuk itu. Tapi kan ini perlu law enforcement. Pemerintah bukan daerah, tapi pemerintah pusat juga. Kemudian perlengkapan sarana prasarana dalam rangka untuk mencegah itu. Saya setuju soal pintu masuk. Tapi pedagang yang di kios dikasih tahu. Tetapi bagaimana pedagang yang di luar pasar yang usahanya kaki lima? Itu kan masa yang di pasar social distancing kita terapkan protokol kesehatan. Bang Ferry, singkat saja harapan Anda yang mewakili suara para pedagang pasar tradisional ini seperti apa? Singkat saja Bang, karena waktu kita terbatas. Jangan kalau sekarang situasinya seperti ini, pedagang disalahin. Harap pedagang tidak buka dari sejak Januari, kita buka untuk melayani kebutuhan masyarakat. Kalau sekarang kita ada yang terkena, jangan salahin pedagang, jangan salahin pasar. Saya mengharapkan pemerintah pusat, Pak Presiden, sekali lagi nih, Pak Abed, datang. Saya sudah sampaikan kepada Pak Teten, Menteri Koperasi, untuk datang saya akan ajak ke pasar, saya perlihatkan contoh pasar yang menerapkan protokol kesehatan. Jangan ke Sumarekon, Pak Abed, kasih tahu yang bisikin itu seperti apa sih. Ya, oke Mbak Abed, nanti mau diajak katanya Presiden Jokowi untuk datang ke salah satu pasar tradisional bersama dengan Bang Ferry sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia untuk diperlihatkan nanti contoh protokol distancing ataupun protokol kesehatan physical distancing yang sudah dijalankan di salah satu pasar tradisional. Apakah kemudian Presiden berencana untuk meninjau langsung, turun langsung ke pasar tradisional seperti tadi permintaan dan juga harapan dari Bang Ferry, Bang Abed? Kalau direncanakan, setahu kami memang ada ya, karena kami juga melakukan diskusi intensif dengan pengelola dan lain sebagainya, juga untuk melihat perkembangan yang ada. Tetapi lagi-lagi kita harus perhatikan terkait dengan pasar ini, bukan hanya terletak di dalam pasar itu sendiri kalau kita bisa mau melihat potensi penyebaran virusnya. Kita harus lihat dalam konteks ekosistemnya, misalnya di transportasinya kayak apa. Kondisi di luar pasar dan apa dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa kita melihat bahwa persoalan ini ansih di pasar gitu. Tetapi juga di dalam konteks itu, oleh sebab itu di dalam penanganannya memang misalnya termasuk juga pengaturan transportasi dan lain sebagainya itu diperlukan. Makanya di dalam beberapa waktu yang lalu misalnya kebijakan dan ketentuan terkait dengan protokol kesehatan ini itu disebutkan kan protokol kesehatan di tempat fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan di mana pasar salah satunya. Oke, Bang Abed, artinya nanti pemerintah pusat akan memberikan perhatian lebih begitu ya kepada para pedagang pasar tradisional seperti yang tadi diharapkan oleh Bang Ferry, dan ada langkah konkret mungkin yang lebih rigid untuk bisa melindungi para pedagang pasar, karena tadi Bang Ferry mengatakan bahwa jangan sampai para pedagang itu kemudian disalahkan. Di luar COVID, sebelum COVID, kita itu ada program revitalisasi pasar kan, pasti Bang Ferry juga tahu kan. Banyak kita perbaiki pasar juga dari dana kementerian melalui Kementerian Perdagangan dan sebagainya. Jadi itu bukan sesuatu hal yang perlu dipertanyakan gitu ya. Karena itu memang bagian dari tanggung jawab pemerintah.
pemerintah pusat. Yang kita pertanyakan Oke, nanti kita tunggu langkah konkretnya. Sayang sekali, Bapak-Bapak, waktu kita sudah habis. Sayang sekali, Bapak-Bapak, waktu kita sudah habis. Nanti kita tunggu langkah konkretnya seperti apa dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Dan juga semoga kesadaran dari para pedagang pasar dan juga masyarakat ataupun pembeli yang datang ke pasar tradisional ini semakin tinggi untuk bisa mencegah penyebaran COVID-19 di pasar tradisional. Terima kasih sekali Bapak-Bapak atas waktunya kepada CNN Indonesia Newscast malam hari ini.